hidayah dari Allah. Kan gitu. Itulah makanya kenapa pentingnya kita belajar. Harus. Sebab nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak mau belajar itu hukumannya berat. Kenapa? Karena sudah diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam, Muslim, belajar moh. Kenapa? Apa alasannya? Nah itu tadi. الرحمن الرحيم ونتعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه القسم الأول في الطاعات اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وإنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى، فتأدب. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للكائنات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات وخير البريات وعلى آله وأصحابه أهل الميامن والقادات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه فوفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. حاضرين حضرات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberi segala bentuk nikmat dari Allah, ya.
nikmatnya umur, nikmat sehat, okay? Masih diberi nikmat yang paling besar yaitu nikmat taufik. Karena dengan kita selalu ditambah taufiknya oleh Allah, maka akan lebih mudah lagi kita istiqomah berbuat kebaikan, ketaatan. Orang yang soleh dengan amal solehnya, orang yang baik dengan amal kebaikannya, orang-orang yang taat dengan ketaatan-ketaatannya, orang yang takut kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari yang dilarang oleh Allah adalah manusia-manusia, hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah. Taufik itu yang menjadi motorik penggerak manusia untuk berbuat yang menjadikan dia dapat ridha dari Allah. Ridha dari Allah tidak hanya didapat dengan mengerjakan taat, dengan mengerjakan ibadah, tetapi juga dengan keseimbangannya dengan meninggalkan yang dilarang pula oleh Allah. Karena itu termasuk hamba yang diberi taufik oleh Allah. Kalau ada hamba yang berbuat ketaatan tetapi dia tetap berbuat maksiat, maka belum diberi taufik oleh Allah. Jadi, bagaimana dengan ibadahnya? Ibadahnya ibadah yang didorong bukan dengan taufik, motornya adalah nafsunya, maka kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam sarana ketaatan, sarana ibadah, sarana-sarana kita juga mujahadah. Kita hadir majelis itu mujahadah. Mujahadah itu seperti ada riyadhahnya, olahraga batinnya. Apa olahraga batinnya? Kita tinggalkan ini hari libur yang mestinya untuk istirahat, tapi kita pakai untuk ngaji. Yang mestinya hari ini kita bisa jalan-jalan kemana-mana, kita lawan nafsu kita, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan yang lain ini, kita untuk hadir majelis. Berarti dorongan itu adalah dorongan taufik. Mudah kita bedakan antara dorongan taufik dengan nafsu. Kalau nafsu itu pasti identik mengerjakan, melakukan atau mendorong sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah. Itu aja. Pokoknya kalau ada hamba yang disuruh taat sama Allah, lalu dia kerjakan taat yang lain itu nafsu. Contoh, ayo kita sholat, diperintah sholat misalnya, aku tak ngaji we maca Al-Quran, padahal sama-sama ibadahnya, nafsunya tadi yang mengajaknya membaca Al-Quran. Apalagi kita tahu bahwa nafsu itu diciptakan Allah berkarakter selalu mengajak, mendorong, membisikkan kepada kita untuk berbuat asu. Apa asu? Keburukan. Ammarah bisu. Makanya ketika kita hadir majelis itu mujahadah sebetulnya, lawan hawa nafsu. Tapi juga harus dijaga, jangan sampai majelis yang dihadirinya juga karena nafsu. Makanya kita alhamdulillah setiap Al-Fakir kita baca Bidayatul Hidayah, kitab karyanya Al-Imam Al-Ghazali, yang sebelum kita masuk kepada tema yang ada di dalam untuk mencari hidayah, ditata, diajak, dibenarkan kita bagaimana supaya ibadah kita, ngaji kita, hadir majelis kita, mencari ilmu kita tidak karena nafsu. Semua harus lillahi ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali itu kitab-kitabnya medeni kabeh. Maksudnya medeni bukan horor, tapi ditakuti oleh orang-orang yang tidak suka dengan akhirat. Orang kafir boten. Orang Islamnya, bahkan orang-orang berilmunya,
Makanya ulama-ulama kita mengatakan mayoritas yang tidak suka dengan kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, dia adalah orang-orang antara dua, ya kalau tidak munafik atau tidak dia adalah ulama usu, na'udzubillah min dzalik, ulama yang sesat. Sebab kitabnya Imam Ghazali didik kita, mengajarkan kita supaya kita di dalam ibadah murni karena Allah, tidak karena dorongan nafsu, tidak karena dorongan apalagi dorongan syaitan. Maka insya Allah kita hadir dengan mujahadah ini, semoga Allah jadikan ini menjadi amal soleh kita dan dijadikan ini amal yang ikhlas bagi kita, dan senantiasa kita mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kebaikan-kebaikan kepada sesama, dan dijadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendapatkan rahmat dan ridha darinya sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini pertemuan yang perdana lagi setelah 6 bulan lebih libur ya. Sayanya maksudnya ya. Saya masih ingat terakhir ngisi kalau tidak salah bulan Syawal. Wah, ini sudah bulan Rabiul Tsani. Jadi sudah setengah tahun lebih sebulan kayaknya ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi sehat dan afiat ya. Kita doakan pula khususnya guru kita Bapak Haji Sami'an dan keluarga diberi sehat dan afiat. Guru-guru yang mengajar di sini diberi sehat dan afiat. Para tim sahibul khidmah yang khidmah di sini, yang berpartisipasi sehingga terlaksana majelis ini dengan segala bentuk yang dikorbankannya, materi, harta, tenaga, semoga menjadi amal jariah baginya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk kepada kitab Bidayatul Hidayah. Pada akhir pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang bagaimana kita menata niat. Yang mau ngaji, yang mau belajar, intinya selain dia menata niatnya, untuk apa ngaji, untuk apa belajar. Sebetulnya ngoten, kita belajar itu bukan hanya untuk event-event atau di event yang khusus hanya untuk majelis ilmu saja, atau kita belajar hanya untuk anak-anak atau yang di pesantren saja, atau hanya untuk yang di sekolah-sekolah formal. Orang belajar, orang ngaji itu adalah orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Orang mukmin harus belajar. Sebab orang yang belajar, maksudnya orang belajar di sini kita kembali kepada masalah kita sebagai hamba yang beriman. Selain kita pelajari ilmu-ilmu lain. Saya ulangi lagi, orang yang belajar untuk faham agamanya itu adalah tugas bagi orang-orang mukmin, orang muslim, laki-laki maupun wanita. Jadi saya ulangi lagi, jangan dikira belajar itu hanya diperintah untuk anak-anak kita yang di pesantren atau di sekolah, atau yang di majelis-majelis ilmu saja. Tidak, siapapun yang telah diberi Allah hidayah Islam, maka baginya belajar itu wajib, khususnya perkara-perkara yang wajib yang berkenaan dengan agamanya. Kenapa? Tujuannya agar ketika dia belajar, ibadahnya, agamanya, amal perbuatannya diterima oleh Allah. Orang yang tidak belajar, tidak faham, tidak mau, enggan, sungkan, malu, maka amalnya gantung, bahkan bisa ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi ngaji itu, belajar itu bukan sambilan atau ngisi waktu, itu perkara yang wajib. Kalau tidak wajib, untuk apa Allah utus Nabi ngajar kita? Innama bu'itsu mu'alliman. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, hanya saja aku ini diutus oleh Allah mu'alliman, sebagai apa? Pengajar.
sekaligus beliau menjadi uswah hasanah, contoh. Nggih. Nah, maka itulah pentingnya, wajibnya kita harus belajar. Wis cukup aku wis mari wis iso salat, wis iso ngetokke zakat, wis iso poso, nggih. Wis cukup lah. Ngaji-ngaji ben lari-lari wae. Loh, bukan begitu. Nanti akhirnya di pasar jual beli kena riba. Jual beli kena tipu menipu. Jual beli kena dusta mendustai. Jual beli kena ingkar janji. Janjine barangnya digawa saiki mundur sak sasi. Itu apa ndak ada hukumnya? Semuanya diatur dalam agama. Maka wajib kita tahu. Nggih. Nah, belum lagi kita bertetangga. Tonggo niku pripun to statusnya? Itu diajarkan oleh agama agar kita tahu bagaimana kita hidup menjadi manusia yang beda dengan iman, hidayah dari Allah. Kan gitu. Itulah makanya kenapa pentingnya kita belajar. Harus. Sebab nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak mau belajar itu hukumannya berat. Kenapa? Karena sudah diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam, Muslim, belajar moh. Kenapa? Apa alasannya? Nah itu tadi. Tidak ada siapapun nanti di akhirat yang bisa menyampaikan uzurnya, beralasan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hari itu hari pembalasan Allah. Gentenan. Dulu kamu di dunia saya kasih umur, tingkahmu kayak apa wae, aku meneng tok. Allah gitu aja. Ada di antara kita yang ngapusi orang langsung diseksa? Nggak ada. Yang ngerasani orang langsung diseksa? Yang ngapusi orang langsung enggak? Didiamkan sama Allah. Sak tobaté, sak fahami kalau itu dosa. Nah gitu toh. Nah, berarti nanti kalau sudah di akhirat dibalas sama Allah. Ayo, mana nih orang-orang sing petakilan? Lu ya Allah saya tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Tidakkah aku utus Nabi? Tidakkah aku tunjukkan kamu itu ada majelis ilmu, sarana belajar, pewaris Nabi di mana-mana. Kenapa tidak mau belajar? Malas ya Allah. Oh malas. Kenapa tidak mau belajar? Sibuk ya Allah. Masya Allah. Jadi orang-orang ini terkadang sibuk urusan-urusan dunia, dipikir sing hadir majelis, dipikir sing ngajar-ngajar itu do pengangguran kabeh. Dipikir Kanjeng Nabi itu pengangguran. Jadi sing kerja sing golek duit tok. Mau jadi Korun, ya, apa mau jadi Firaun. Kan gitu toh. Tidak ada yang lebih penting dari orang yang mencari ilmu. Namun tanpa menutup kemungkinan, bukan berartinya tidak boleh kita bekerja, tidak boleh kita ikhtiar. Tujuan kita mencari ilmu agar kerjaan kita itu benar. Lah ngoten toh. Berarti kan pekerjaan itu juga praktek daripada ilmunya tadi. Makanya yang dimaksud ini salah kalau dia kerja tapi tidak tahu ilmunya. Seperti jenengan misalnya mau haji di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan segera kembali normal sehingga yang mau haji berangkat haji, yang umrah. Amin insyaallah. Nah, yang mau haji, yang mau umrah lagi itu juga harus belajar apa? Manasik. Nggih. Iya. Masa mau haji tidak belajar manasik? Oh tekan kono iki ngopo to? Kok mubeng-mubeng wae? Lho. Mau kotak, bangunan kotak diubeng-ubengi. Alah. Mbok santai-santai wae neng hotel. Nah, enggak ngerti. Kan gitu. Lah apalagi kita ini mubeng-mubeng di pasar, mubeng-mubeng di jalan, semua itu sudah diatur oleh agama. Tujuannya agar apa? Semua amal perbuatan kita yang itu semua dicatat oleh Allah, dihisab oleh Allah, diperhitungkan nanti di hari kiamat supaya benar, tidak salah kita. Paham nggih? Makanya penting, saya ulang lagi, ngaji itu hukumnya wajib ketika yang kita pelajari perkara-perkara yang wajib. Paham nggih? Maka mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga umat Nabi Muhammad SAW di masa ini menjadi umat yang diberi kesadaran oleh Allah untuk bersemangat mau ngaji sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk kepada
Al-Qismul Awal, bagian yang pertama. Di kitab ini ada 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang masalah ibadah. Ibadah itu dijelaskan yang pokok-pokok yang kita kerjakan 24 jam. Jadi tidak repot, tidak perlu mengadakan ibadah lain lagi, itu yang diajarkan nanti. Bagian kedua menjelaskan tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sehingga harus kita tinggalkan. Bagian yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana hubungan kita secara khusus sebagai hamba kepada Allah, atau bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Jadi komplit kitab ini. Semuanya mengajak kepada hidayah, petunjuk. Bidayatul hidayah, permulaan hidayah, petunjuk. Makanya kan dulu sering saya jelaskan, ada hidayah, ada taufik. Makanya kita sering minta doakan, kita ya Allah semoga diberi taufik dan hidayah. Kalau hidayah itu sudah ada, sudah di depan mata, tinggal taufiknya tok. Faham ya? Hidayah sudah ada, tinggal taufik. Bedanya kalau orang tidak dapat taufik, malas, ngantuk. Ini apa bahas ngantuk terus, ojo-ojo ana sing ngantuk. Hati-hati ya. Semoga yang ngantuk tak doake tambah lemu gitu. Sehat walafiat. Nah, kalau sudah ngantuk biasanya yang masuk cuman snack tok. Ilmunya tidak masuk nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita akan bahas al-qismul awal, bagian yang pertama. Fit ta'ati, di dalam taat. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ini kan diperintah loh oleh Allah. Oh iya, sebab kita ini abdun, hamba. Kita harus senang jadi hamba Allah, supaya Allah senang sama kita. Hamba itu apa? Nurut, kon mrono, kon mrene, linggih, ngadeg, mundur, maju, miring. Itu abdun, hamba. Kalau ada hamba suruh mundur, moh, aku pengennya maju kok. Ini namanya bukan hamba ini. Apa ini? Setan ini. Setan tidak dimasukkan hamba Allah, walaupun dia hamba sebetulnya. Kenapa? Tidak nurut. Disuruh sujud, moh, Masya Allah. Padahal cuma sujud hormat saja. Iku hormati Adam. Moh mong ora moh tok, plus aba wastakbar. Moh terus sombong. Nek moh tok mungkin misik walaupun dosa, tapi double. Aba wastakbar. Moh terus sombong. Moh, Adam ini dari tanah, aku dari api, enake kon sujud. Lu Masya Allah. Ayo duduk di situ ngaji. Mah, aku luwih tuwek. Sapa kuwi? Cah cilik kok. Orang seperti ini atau sifat seperti ini sudah dicontohkan di awal. Akibatnya apa? Dilaknat oleh Allah, selamanya dikeluarkan dari surga dan tidak pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Na'udzubillah. Jadi kita harus faham bahwa kita ini abdun, hamba. Setelah diberi hidayah, diberi taufik, berarti kita diperintah, kan gitu. Ayo ini jalan ke Tawangmangu, itu hidayahnya. Taufiknya mana Beb? Nyo tak cepai sepur kelinci. Kuat dah sepur kelinci ya ke atas? Nggak kuat ya? Ya wis tak cepai elef. Wah kuat. Siap Beb, bensinnya komplit, supirnya ada, snacknya komplit. Sudah, ayo. Kemana nih? Tangmangu. Ojo, nang Mates wae. Gembosi supire. Nah, itu berarti tidak dapat apa? Taufik dari Allah. Langoten. Jadi kalau kita faham kita ini hamba, kita ini diperintah oleh Allah. Salat, jih ya Rabb. Puasa, jih. Zakat, ya. Haji, nek mampu, jih. Jangan nyolong, ya Allah.
Aja ngapusi wong. Nggih ya Allah. Sithik tok ya Allah ngapusi. Nah, aku ngapusi kucing tok ora ngapusi. Nurut kita ini diperintah. Ya. Maka diketahui di sini, ketahuilah ini bab taat yang kita bahas, nggih. Saya ulang lagi judulnya bab taat. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu di dalam ketaatan itu ada dua. Faraid wa nawafil. Ada perintah yang wajib, fardu, dan ada juga perintah yang sunnah. Saya ulang lagi, judulnya apa ini? Bab ketaatan, ngerjakan taat. Mengerjakan taat itu kan diperintah sama Allah. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi, berarti dia juga taat kepada Allah. Terus aku pokoknya manuti karo Gusti Allah tok, karo Kanjeng Nabi engko sik tak istikharah sik. Lho piye to? Ndak bisa. Taat kepada Nabi itu bukti kita taat sama Allah. Tidak bisa kita sampai kepada Allah lewat taat kita seperti apapun tanpa kita ngikuti Kanjeng Nabi. Pintunya kita mau ke surga, surganya miliknya Allah, ya harus lewat pintunya Allah. Siapa pintunya? Kanjeng Nabi Muhammad dalam semua hal. Nggih. Tidak bisa kita buat pintu sendiri. Aku tak langsung we Gusti Allah. Ngopo lewat manusia? Loh. Ya ini sifat-sifat yang tidak baik. Faham nggih? Maka saya ulang lagi, ketaatan kepada Allah, perintah Allah ada dua, yang fardu dan yang sun. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Nah, perintah Allah yang fardu, fardu itu apa? Wajib dikerjakan. Jika ditinggalkan apa? Dosa. Saya ulang lagi nggih. Fardu itu jika wajib dikerjakan, jika ditinggalkan dosa. Dosa itu tempatnya di mana? Di neraka. Dosa itu tempatnya di siksa. Nggih. Paham nggih? Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Berarti yang tidak nuntut ilmu apa? Ayo monggo. Bukan dari kebebasan ini, tapi itu dari Kanjeng Nabi sendiri. Talabul ilmi faridatun. Paham toh? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Berarti yang males ya jelas no. Sahabat itu reneng sing males. Nek males ayatnya sampai kita kelong no. Al-Quran 30 juz itu. Ya, semua itu dari sahabat itu komplit. Orang yang sahabat Nabi nyampaikan ini. Oh, fulan mana? Gaib ya Rasulullah. Nanti turun di ngisor jembatan. Tidak ada itu. Sahabat itu semuanya kalau sudah dengar dari Nabi wahyu langsung dihafalkan. Kayak gitu. Ya, taat, fardu, ngerti kalau itu wajib. Jadi tidak berani ninggalkan. Maka dikatakan adapun perintah fardu itu dikatakan di sini seperti apa? Ra'sul mal, seperti modal kalau orang mau kerja. Orang mau bekerja dia harus punya modal, entah modale tenaga, entah modale pikiran. Ada tuh orang sekarang itu sudah pakai uang iso sugih kok. Betul enggak? Dari dulu sebetulnya, bukan sekarang. Jadi harta itu bukan menjadikan kita sugih. Kan gitu. Kalau menurut orang sugih itu ukurannya harta. Ternyata sugih bukan itu ukurannya. Karena siapapun bisa punya harta, ya toh? Betul enggak? Orang mukmin, orang kafir sugih banyak. Berarti kan ukurannya bukan harta orang sugih itu. Langgoten. Siapapun sekarang ini jadi motivator misalnya. Wah, ngajak orang untuk modalnya apa? Ngomong wong pinter tok. Ya. Ngasih solusi, ngasih ini. Dia sugih. Kenapa? Memotivasi orang-orang. Jadi sugih, jadi pinter kerja, jadi dapat ini. Padahal dia tidak modal uang. Modal apa? Menyampai. Ya toh. Ada modal tenaga. Bantu-bantu dapat. Jadi ternyata modal itu tidak harus uang. Makanya dicontohkan modal itu berarti penting untuk sebuah yang namanya pekerjaan.
harus ada modal. Pip, saya kepingin ini, modalnya apa? Oh, niat. Modalnya niat tok. Ya mudah-mudahan sama Allah dilihat niatnya dikasih. Nah gitu toh. Semua itu tergantung. Nah itu tadi. Nah makanya dikatakan fardu itu kedudukannya, nggih, saya ulang lagi, perintah Allah yang fardu itu seperti modal utama. Jadi kalau orang tidak punya modal, entah tidak punya modal uang, entah tidak punya modal tenaga, entah tidak punya modal pikiran, orang duwe modal belas, ya tidak bisa kerja apalagi dapat untung. Bib, ini tenaganya kuat, apa namanya, sehat, umurnya masih, dia kayaknya kerja, tapi saya suruh moh. Lah kenapa? Wong edan, Beb. Oh ya keliru. Ngongkon wong edan. Entek kabeh modalnya. Kenapa? Otaknya off. Ada orang nyuruh kerja orang gila. Melo edan kok. Kan gitu. Berarti kembali lagi, modal itu sesuatu yang paling penting yang bisa dipakai dan itu menjadi alat yang paling vital untuk sebuah kerja. Kerja kita kepada Allah Ta'ala, kita tahu bahwa dikasih kita perintah Allah fardu itu modal. Kenapa? Itu sebetulnya untung. Jadi kita ini mau masuk surga sama Allah wes dikai modal gratis, tidak pakai ngutang, wes nyo tak kei modal gratis. Kepingin masuk surga toh? Mau ya Allah, nyo ini kerjakan yang wajib, nanti kamu dapat fadilah untung dari modal ini. Ngoten ya Allah. Iya. Apalagi kalau kamu nanti masuk dalam event-event tertentu, modalmu ini bisa berlipat. Mosok iya. Modal 50.000 intoe 5M. Masuk akal enggak? Nah, masuk akal. Tapi buat Allah itu di luar akal. Betul. Contoh apa? Nah, bulan Ramadan, kalau kita di hari biasa sholat 5 waktu, yang jamaah 27, yang sendiri cuma dapat 1. Tapi kalau Ramadan bisa dilipatkan, berarti kan sudah punya modal, tinggal nerima apa? Untung. Beb sudah tahu Beb itu tidak dikerjakan, berarti apa? Rugi, walaupun modalnya sudah punya. Ada orang punya modal ngedep, saya insya Allah mau buat resto, saya mau buat hotel, saya mau buat mall. Kapan? Insya Allah tahun depan Beb. Sudah berjalan 5 tahun, gimana? Ya insya Allah pakai rugi waktu, akhirnya baru membangun mati. Wes tambah rugi. Jadi kalau sudah tahu modal perintah itu supaya untung apa? Kerjakan, karena itu nyambung ya. Saya ulang lagi, perintah Allah yang fardu itu modal, berarti yang tidak mengerjakan yang fardu dari Allah rugi. Ngoten. Aku duwe modal diutang wong Beb, ora balik-balik. Contohnya, lah jarine Beb salat iku fardu diutang. Terus salatku diutang, kuwi jenenge males salat. Oh salate diutangi piye karepe? Lho jarine modal Beb. Nah, ini belum nyambung, berarti harus sarapan dulu nggih. Ya. Nah, nanti sarapannya di soto di luar ya. Nah, kemudian wa huwa aslu tijarah wa bihi tusalun najatu. Nah, untung itu tadi adalah pokok yang utama. Dari situlah kita mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Faham nggih? Kemudian wan naflu, adapun yang sunnah. Tadi fardu. Perintah Allah ada 2 kan? Fardu dan sunnah. Nyambung nggih? Nyambung. Jangan ada yang ngantuk ini. Nggih. Kalau ngantuk nanti tak ajak nyoto nanti. Wan naflu, adapun yang sunnah, huwar ribhu. Nah, adapun amal-amal sunnah, perintah-perintah Allah yang sunnah, ar-ribhu adalah keuntungan-keuntungan tambahan. Oh, masya Allah. Loh Beb, bukannya tadi modal jenengan bilang untung, tapi kalau ngerjakan sunnah dapat bonus. Paham? Ayo masuk kerja, shift pagi dari jam 8 sampai jam 8 malam ya. Nanti shift kedua dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi di shift. Ada satu semangat, Pak Bos, nggih, saya tak nyambung shift 2. Masya Allah, kuat kamu. Insya Allah semaput misalnya. Nah,
nyambung dari jam 8 sampai jam 8 lagi. Istirahatnya mau sholat, makan, istirahat sebentar, kerja lagi. Wah, ini 2 bulan kayak gini, langsung ini dia jadi naik pangkatnya, ya toh, semangat. Padahal di luar jam kerjanya dapat bonus ya, itu dapat semangat. Kita pun juga demikian, ngerjakan wajib tapi kita ngerjakan sunnah sama Allah dilihat, masya Allah, hambaku ini mau tak perintahke zuhur tok loh, ini kok ijek sholat terus. Faham? Nyambung ya? Hambaku ini tak perintahkan zakat, padahal mau setahun sekali, setahun pisan, ini kok masya Allah sedekah ora mandek misalnya. Nyambung ya? Hambaku ini tak perintah puasa cuma setahun sekali tok loh, wajib, tapi Senin Kemis masya Allah ono sing Dawud banyak umatnya Nabi. Senin Kemis banyak nggih, apa meneh tirakat poso 40 dina ben apa? Ben arisanku metu saiki misal, ben utangku laris, utangku ke sahur aku 40 dina tirakat ben apa? Ben anakku iki daftar kuliah ben diterima ning di ITB misalnya. Paham? Jadi dilihat kok ada amal-amal tambahan ibadah, masya Allah, tak kei bonus, wahai hambaku. Betul tak? Apa ada ceritanya? Aku tak akeh zikir. Ojo, kok miring melakumu? Nggak ada. Orang zikir dilarang, orang baca Al-Quran dilarang, orang doa dilarang, kan gitu. Emangnya dia yang menciptakan syariat apa melarang-larang ini? Orang itu yasinan, ya ora komplit mau Al-Quran, hapusen wae ku yasin. Ya apa kan gitu. Paham nggih maksudnya ya? Paham ya? Berarti orang yang ngerjakan sunnah itu dia dapat Sekarang coba nyambung lagi ya, saya nyambung ya. Ketika kita tahu ada orang ngerjakan sunnah itu atas dasar apa tuh wong ngerjakan sunnah? Tidak ada orang yang asyik ngerjakan sunnah, tidak ada orang sing semangat akeh ngerjakan sunnah, mung satu tok faktornya, cinta kepada Nabi SAW. Sebab sunnah itu siapa yang ngerjakan? Yang nyontohkan siapa? Kalau sholat 5 waktu perkara yang wajib rukun Islam itu dari Allah langsung. Tapi kalau sunnah itu Nabi SAW yang mengerjakan, dan itu juga wahyu dari Allah. Berarti kan orang itu cinta ingin ngikuti kanjeng ya memang harus, karena kanjeng Nabi uswah hasanah. Kalau tidak nyontoh kanjeng Nabi ya keliru. Yang kedua, kalau sudah cinta sama kanjeng Nabi, apa hasilnya orang cinta sama kanjeng Nabi? Kita cinta sama orang saja sampai ngimpi-ngimpi, ya toh, fotonya tinggal wallpaper HP, ya, terus ditulis-tulis neng kamare, idolaku ini, siapa? Saruhan misalnya. Masya Allah. Nggih, betul tidak? Coba kalau sekarang ada orang yang ngerjakan wajib, ngerjakan sunnah, terus cinta sama sahibus sunnah ini, yang mensyariatkan sunnah ini, cintanya itu luar biasa. Padahal cinta kepada kanjeng Nabi hukumnya apa? Wajib. Iman kepada Nabi hukumnya wajib. Memuliakan kanjeng Nabi hukumnya mengangkat nama Nabi hukumnya wajib. Siapa yang bilang sunnah itu? Yang bilang sunnah itu orang Yahudi sama orang munafik sama orang kafir yang tidak suka kanjeng Nabi. Allah sendiri mengangkat namanya Nabi. Wa rafa'ana laka dzikrak. Ya, di surat Al-Nashrah itu ya. Wa rafa'ana laka, dan kami telah angkat dzikrak, apa namamu. Di tafsir disebutkan tidaklah disebut nama Allah kecuali di sampingnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi. Berarti orang-orang yang memuliakan kanjeng Nabi untuk bonus boten? Ya bonus. Mau tahu sahabat itu bonusnya luar biasa. Kanjeng Nabi langsung nunjukkan bonusnya. Kamu penghuni surga. Kalau bonusnya
kamu fulan-fulan penghuni surga. Kenapa? Cintanya sama Kanjeng Nabi mung orang yang ngerjake sunnah tok. Mau tahu bonus lebihnya dari sahabat yang cinta kepada Nabi? Berapa banyak sahabat mengorbankan nyawanya, jiwanya, semuanya untuk beliau sallallahu alaihi. Nyambung ya. Makanya jangan lupa ada mengikuti perintah Allah yang fardu, ada mengerjakan sunnah. Tapi kita harus tahu kalau mau dapat bonus sunnah ya harus kenali dulu siapa yang ngajarkan kita maka disebutlah orang yang cinta kepada Nabi ahlus harus ahlus sunnah. Tidak cinta Nabi itu bukan ahlus sunnah namanya, ahlus soto ini senengnya karo soto tok. Paham nggih? Nah, sunnah disebut apa? Ar-ribhu, bonus, untung. Wabihi al-fauzu bid darajat. Nah, untungnya itu seperti apa patokannya? Orang yang ngerjakan fardu itu sama Allah sudah dipatok. Fulan-fulan sholat pahalanya sekian, nek jamaah sekian, itu harus dipatok. Nggih. Paham ya? Adapun sunnah itu nanti modal itu iso nambah. Dengan orang mengerjakan sunnah, fadilahnya apa? Wabihi al-fauz, dia dapat keberuntungan dan apa? Derajatnya naik. Paham? Orang-orang sholat itu nanti di surga ada tempatnya, tapi orang yang sholatnya lebih, ya berarti derajatnya nyambung kan? Iya dong. Beb, saya ini ngerjakan sholat tok 5 waktu. Saya tidak mau ngerjakan sunnah. Kenapa? Yus pokoknya mau. Nah, ini ada nanti ada sendiri hisabnya. Oke? Hisabnya ada. Ini kayak waktunya habis ini. Ya, ada alarmnya. Mboten ya? Tak kira ada alarmnya, mboten ya? Ya. Lanjut ya. Apa selesai sudah? Baik. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lupa kalau nama Nabi disebut sholawat, nggih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, ini namanya hadits qudsi. Hadits qudsi itu maknanya dari Allah, adapun lafadznya dari Kanjeng Nabi. Oke, tapi kalau wahyu Al-Quran, makna dan lafadznya turun dari Nah, ini ada hadits qudsi. Allah berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ini hadits penting ya. Allah berfirman dalam hadits qudsi bahwa tidaklah ada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku ya seperti orang yang ngerjakan yang wajib. Beb dibaleni beb kok agak mumet. Saya ulang lagi. Boten wonten tiyang sing sempurna ibadahnya seperti tiyang sing ngerjake sing fardu. Jadi yang paling sempurna hamba itu ketika dia ngerjakan maksudnya apa? Taat kepada Allah itu tidak ada seperti taat hamba yang nurut mengerjakan yang Tidak ada orang yang dekat kepada Allah seperti orang sing apike deket lewat apa ngerjakan yang Dadi nek wonten tiyang niku ngerjakan yang fardu berarti ini paling masya Allah ibadah. Kenapa? Dalani sing cetha. Apa jalan cetha tadi? Ngerjakan yang Nah, itulah jalan kita dekat kepada koma ya, jangan dipedot ini, mesti nyambung nih. Kemudian wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Nah, dan senantiasa hambaku tadi ngerjakan fardu nggih. Nah, senantiasa hambaku ketika dia mengerjakan yang sunnah. Berarti apa? Setelah ngerjakan apa tadi fardu. Syaratnya harus ngerjakan fardu sih. Ojo ngerjake sunnah, fardune ora diker. Salah kaprah. Makanya ada dalam sebuah hikmahnya ulama ya, seseorang yang mengerjakan fardu tetapi tidak mengerjakan sunnah, ma'dzur, dimaklumi, dimaafkan sama Allah. Tetapi orang yang mengerjakan sunnah tidak mengerjakan fardu, maghrur,
ini tertipu, tertolak amalnya. Naudzubillah. Contoh kecil nggih, ngapunten. Ini soalnya yang sering saya perhatikan. Kita memuji Nabi, sholawatan, maulid di mana-mana, itu tandanya orang cinta sama Kanjeng Nabi. Nggih. Atuh-atuh diparani, udan-udan ditekani, karena cinta sama Kanjeng Nabi. Insyaallah mudah-mudahan cinta kita diaku oleh beliau SAW. Tapi ini ada tapinya nih. Hadir majelis sholawat, hadir majelis maulid, yang ora tahu sholat fardu. Ada nih sampai laporan ke saya nih, Beb tolong dikumpulkan orang-orang itu Beb. Lah terus siapa? Nanti tak kumpulkan di mahsyar wae. Lah yo kumpulke kon ngopo kan? Lah itu dia hadir majelis itu apa ora dikandani ning majelis? Oh ya Beb. Lah ya, terus piye? Lah itu hadir majelis itu gunanya apa? Hadir tapi sholatnya abot. Lah lucu toh? Itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Makanya apa? Di sini tadi tidak ada orang yang paling dekat kepada Allah seperti dekatnya orang ngerjakan perintah yang Jadi yang pertama harus, percuma dia ngerjakan sunnah, poso sunnah, sedekai masya Allah, ning zakatnya ora tahu, Ramadan udzur terus. Aku durung siap. Kenapa? Durung iso ikhlas sih. Alah mumet. Kan gitu. Tidak boleh. Jadi harus, makanya sunnah di sini, dan senantiasa hambaku mengerjakan sunnah setelah mengerjakan apa yang wajib, hatta uhibbah, dia akan aku cintai. Masya Allah. Loh Beb, berapa orang yang mengerjakan fardu tidak dicintai? Dicintai. Tapi kalau orang mengerjakan sunnah, cintanya kayak tadi itu loh, yang di pabrik masuk jam kerjanya ya memang karena tugasnya ya bosnya mau cinta mau enggak, yang penting awakmu jujur dicintai. Tapi kalau semangat lembur ngerjakan sesuatu di luar yang sudah diperintahkan, simpati enggak bos ya? Wah masya Allah ki, ora takon ngepeli Mas jangan enggak Pak, saya lagi kosong ini longgar, enggak apa-apa daripada saya nganggur. Luar binasa. Disimpati tidak kira-kira bos ya? Bosnya mau pulang dicemplungin di kantongnya buat beli pulsa ya, ditelok. Makasih bos. Bosnya semangat ngei, sing pegawainya tuh semangat tambah kerja. Betul. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi niat. Tahu. Kalau tadi kan bosnya bisa dibohongi, ini ada maksud apa kan enggak tahu. Tapi Allah, makanya kalau ada orang ngerjakan sunnah istiqomah, dia akan dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka jika orang tadi dicintai Allah, nah efeknya apa Beb? Saya dicintai fulan itu, wah ora iso turu Beb. Ya loro. Sesuk kerokan terus masuk angin ora iso turu. Lah mikirke fulan iku karo fulanah binti fulan, al fulani al jelimeti. Nggak bisa tidur, sakit ya, kerokan, akhirnya opnam, tipes. Kalau Allah cinta efeknya apa? Nggak kerokan. Allah kalau cinta hambanya nggak tipes. Coba kita lihat, ini Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, fa idza ahbabtuhu, maka jika ada hambaku ngerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah istiqamah, aku akan cinta kepadanya. Dan kalau aku cinta kepadanya, apa buktinya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Masya Allah. Ini maksudnya apa ini? Ini banyak maksudnya. Allah jadi telinganya. Telinga kita ini, ini dibalik korden ini ora krungu iki ngomong apa iki. Ya tak? Tadi bunyi tung-ning, wis tak pikir apa alarm, padahal wong dodol cilok ya. Ini telinga kita ini mahdud, terbatas. Tapi kalau Allah sudah bilang telingamu itu nanti aku, ya iso ngrungokke sak maceme. Makanya ndak heran kalau ada orang soleh itu ngerti kabeh. Sebab apa? Istiqomah ngerjakan yang fardu dan istiqomah ngerjakan sunnah.
jauhkan dirinya dari maksiat, maka anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Dia dengar apa yang tidak didengar oleh orang. Ini makna pertama. Makna kedua, telinganya pasti dipakai sing apik. Kenapa? Karena wis ketutup karo fardu, ketutup sunnah, wis ora sempet meh ngrungokke hal-hal sing ora mutu. Yu fulani ngomong apa to? Oh, rasan-rasan to. Sing penting aku ora melu. Ning krungu kabeh. Ya sama juga bohong. Kan gitu. Jadi telinganya ternyata kalau orang sudah seperti ini dicintai Allah, maka telinganya sing dirungokke mesti apik semuanya. Ngaji, zikir, ibadah. Ada orang mau bohong, mau ngerasani sensitif telinganya. Saya ngapunten. Wes ojo ngrasani wong. Ngapunten nggih. Ngapunten. Sensitif telinganya, menolak yang tidak baik. Paham nggih? Kenapa? Karena sudah sama taat dan sama sunnah Nabi Muhammad. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya aku yang akan menjadi matanya. Masya Allah, sing disawang mesti apik. Al-Quran, kitab, ilmu, sing disawang wong-wong soleh. Ya, waduh Beb, aku bendino nyawang wedhus tak belehi bendino. Ya sudah, kerjaannya terus piye? Apa beleh karo merem? Engko beleh tanggane malah. Ya semua itu juga ada maksud yang jelas. Ngoten nggih, maksudnya apa? Telinganya, pandangannya, kemudian apa? Walisanahul ladzi yantiqu bih, dan aku menjadi lisannya ketika dia bicara. Sing diomongke mesti apik. Nasihat, apa? Kebaikan, ora tahu ngapusi, ora tahu kerasani, ora tahu misuh. Ya, spontanitasnya zikir. Kaget ngono, astagfirullahaladzim. Kaget, Allahu Akbar. Ya, orang ini kaget. Buar, wah ketan. Oh, malah ketan. Oh, jaluk ketan niki panganan niki. Apa minta ketan ini ya. Nah. Kemudian apa? Wa yadahul lati yabtishu biha, dan Allah menjadi tangannya ketika memegang. Wa rijlahul lati yamshi alaiha, dan Allah juga menjadi kakinya yang dipakai berjalan. Nggih, jadi sing dilakukan berarti semuanya apa? Kebaikan. Ini ada kelanjutannya, hadisnya tambah sedikit aja, tidak ditulis ini. Wa idza sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Hamba yang seperti ini kalau minta langsung tak ijabahi, dan ketika dia minta perlindungan kepadaku, aku langsung akan melindunginya. Doa Kenapa? Amalnya semuanya taat. Ini donga ora tahu dikabulke. Ayo ngerjakan fardhu dan sunnah ndak? Guyu-guyu tok. Ya malaikate sing nggawa doa yang guyu pisan. Ya Rabbana ya Rabbana. Digoyoni malaikat. Iki ngopo to wong iki? Nyanyi yo. Oh ya wis ben. Saantai albume wis. Makanya kan pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ada orang compang-camping, bajunya kotor, letek, nggih, minta ya Rabb, minta. Tapi sama Kanjeng Nabi diteruskan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Tapi lucu wong iki, minta sama Gusti Allah luar biasa, sing dipangan haram, sing didamel klambine, sing dienggo ya haram. Cara kerjanya pun juga dengan cara yang haram. Fa anna yustajabulah. Apa dawuhnya Nabi? Lah bagaimana mau dikabulkan doanya? Paham nggih? Berarti orang ini apa? Orang yang tidak ngaji, orang yang tidak belajar. Kenapa? Makannya haram, minumnya haram, sing dipakai haram, golek duitnya cara haram. Ya tidak dikabulkan doanya sama Allah. Sebab apa? Tidak tahu mana yang fardu, mana yang haram, mana yang sunnah. Ngoten nggih. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka dari itu ayo, kalau kita ingin jadi orang yang dicintai Allah, mari cintai Kanjeng Nabi dengan sunnah-sunnahnya. Nggih. Supaya apa? Telinga kita didengar sama Allah. Lisan kita didengar sama Allah, tangan kaki kita didengar oleh Allah, maka kita menjadi orang-orang yang berjalan di muka bumi sedangkan Allah bersama kita. Ngoten nggih? Ayo bangun dari tempat ini,
Sing semangat lagi ibadahnya, sunnah-sunnahnya ayo dikerjakan semampunya. Tapi yang penting apa? Dasari. Kita ini ngerjakan sunnah cuma satu saja. Ayo dasari. Jangan mung sekedar kita dapat bonus, ndak. Wes gini aja, kita kerucutkan saja. Kepengin ndak sama Kanjeng Nabi di surga? Iya mau. Nggih, di surga ndak ada Kanjeng Nabi ora usah mlebu swarga. Intinya surga itu kalau ada apa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin bersama Nabi, orang yang paling dekat sama Nabi ya orang yang paling banyak ngerjakan ya jelas, itu sudah aturan Allah itu sak paket. Nggih. Pokoknya kerjakan sunat, niate mau ngikut tok ben karo Kanjeng maka insyaallah kita akan dapat syafaatnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan afiat, diberikan kita taufik, dimudahkan kita untuk bisa beramal saleh, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi ikhtiar dan usaha-usaha kita, dilindungi kita semuanya dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk bencana, dari segala bentuk mara bahaya dan malapetaka zahir dan batin. Yang sakit diberi afiah oleh Allah, yang sulit diberi kemudahan oleh Allah, yang tertutup jalannya diberi solusi oleh Allah Ta'ala, dimudahkan rezekinya dari yang tidak disangka-sangka, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi nusa, bangsa, guru, nabi, keluarganya dan masyarakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.